وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Kalau di Quran itu kan disebut bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi hidup ini kok kalau diajak untuk taat kepada Allah kok kayak merasa lama. Kayak terasa lama. Enggak. Padahal sebenarnya ya, seperti yang dibilang di dalam Al-Quran itu, ketika ditanya berapa lama kamu hidup di dunia, maka mereka hanya mengatakan yaum au ba'da yaum, hanya beberapa hari saja. Ketika nanti sudah di akhirat itu. Enggak, ini sebelum saya masuk ke topik tentang kisos ya. Saya ajak untuk ngobrol santai dulu tentang bagaimana probabilitas atau kemungkinan manusia menang melawan Dajjal, melawan setan itu seberapa persen. Terutama ketika ajaran atau tawaran Allah itu begitu banyak yang bertentangan dengan nafsu. Sementara tawaran Dajjal itu makin hari itu makin bersesuaian dengan nafsu. Itu. Nah, itu yang membuat manusia kemudian lebih banyak yang makin hari makin berpaling kepada tawaran Dajjal. Karena memang ya apa yang bisa yang diharapkan, apa yang diharapkan dari mengikuti Allah itu apa? Tidak ada. Karena secara dunia memang ya orang yang tidak mengikuti Allah pun dapat gitu. Makanya semakin hari kan semakin banyak orang yang berpendapat bahwa yang penting baik sama orang, yang penting enggak merugikan orang itu. Jadi Tuhan menjadi sesuatu yang kurang dibutuhkan. Ini fenomena yang perlu kita waspadai ya. Di Turki dan beberapa negara Arab sekarang itu ateis berkembang pesat loh ya. Turki itu kan kayak menurut zaman kalau di berita-berita gitu kan kayak Islami banget gitu, apalagi digambarkan Erdogan yang seolah-olah sangat membantu, sangat keras terhadap Israel misalnya. Padahal di negerinya itu mayoritas itu sekuler loh ya. Bahkan hampir 50-50 dan sekulernya di sana itu bukan hanya tentang mereka itu non-muslim, tapi mereka itu non-beragama. Jadi ketika ditanya, meskipun kadang KTP-nya Islam loh ya. KTP-nya Islam tapi mereka merasa bahwa mereka ditanya rukun Islam aja nggak ngerti, nggak tahu karena jangankan mengamalkan. Apal aja enggak ya. Ya benar itu, anak-anak muda terutama. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Ketika kita bicara nanti ayat akan nyambung ke ayat ini ya. Wa katabnakan ketika kita menetapkan satu hukum kata Allah. Tapi bagaimana orang mentaati hukum ketika kepada Allah saja kurang yakin adanya. Itu maksud saya. Nah, fenomena yang saya sebutkan tadi itu bukan di Eropa atau bukan di negara muslim, tapi di negara muslim. Turki dan beberapa negara Arab bahkan sekarang itu sudah mulai tidak merasakan manfaat Tuhan dan merasakan manfaat agama. Nah, itu kan bahaya itu. Itu dimulai dari serangan konten-konten HP.
Dimulai dari serangan konten-konten HP yang sekarang menyerang kepada anak-anak muda kita dan juga keluarga-keluarga. Sehingga itu nanti berimbas pada banyak hal itu. Banyak hal. Misalnya ketentuan Allah tentang jilbab atau tutup aurat, ketentuan Allah tentang bagaimana mendidik anak, ketentuan Allah, wah wis pelambat kemana-mana itu. Kalau aturan Allah itu tidak dianggap sebagai aturan yang paling baik, artinya ada alternatif aturan lain, nah itu sudah. Sehingga negosiasi terhadap aturan Allah itu makin hari makin kenceng. Manusia seolah-olah punya bargaining position, punya posisi tawar untuk mengatakan ini baik, ini kurang cocok dengan zaman ini nggak update ini, ayat ini, oh ini aturan Allah yang ini tuh kayaknya kurang perlu direvisi, ya gitu-gitu nanti lama-lama. Lama-lama kalau sudah begitu, Quran mungkin masih asli lafalnya, Quran mungkin tetap akan asli sampai kapanpun tulisannya. Tapi turunan dari itu yang berupa kitab-kitab tafsirnya atau kitab-kitab fikihnya itu sudah mulai jauh dari melenceng dari apa yang dulu Allah dan Rasulnya gariskan. Ini ada yang viral seorang penceramah perempuan yang sambil ceramah dia ngerokok, terus kemudian dia ya pokoknya mendengarkan musik, terus nggak tahu bertato atau gimana. Intinya dia kemudian mencarikan dalil-dalil yang membolehkan semua itu. Ini liberal lah. Nah yang kayak gitu itu kita nggak usah kaget, nggak usah mencaci kepada si penceramah itu ya. Ini adalah fenomena yang memang sudah terjadi sebagai buah ketidakpedulian kita. Sebagai buah dari merasa baik-baik sajanya kita terhadap kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena kemarin ada satu pesantren yang Jumatannya imam dan khotibnya perempuan misalnya. Ya, nyari dalil ya ada karena diada-adakan. Nah, semakin ke sana akhirnya umat ini dibenturkan pada satu persepsi. Agama kok. Apa sih pentingnya, penting. Nah gitu. Nanti lama-lama juga, Tuhan itu maha pengasih. Bahkan LGBT pun boleh, Tuhan itu maha kasih. LGBT kan tentang kasih sayang. Gitu. Sudah. Sehingga ini yang harus kita waspadai kalau itu mulai meracuni pikiran kita. Kita aja sendiri. Jadi dulu kita kembali sekarang ke ayat yang sedang kita bahas ya. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Sudah ditetapkan sebenarnya di dalam kitab Taurat itu dulu bahwa ada hukum namanya hukum kisos. Kisos itu pembalasan yang sama dengan apa yang dilakukan. Kalau orangnya membunuh ya dibunuh. Kalau orang melukai telinga ya di wal aina bil ma'ini. Kalau orang melukai mata ya dilukai matanya gitu. Kalau melukai hidung wal anfa ya bil anfi dengan hidung juga. Ya. Wal udhuna bil udhuni kalau ternyata yang portel itu yang dilukai adalah telinga ya yang maka dibalasnya dilukai dengan telinga. Wasinna bisini kalau giginya rompal karena dijotos dua ya dia harus dijotos dan rompal dua. Gitu. Wal juruha bil kisosun dan dalam segala luka itu ada kisos yang harus ditegakkan. Nah di sini apakah kemudian itu ditegakkan? Tidak. Di masa Bani Israel menerima Taurat, awalnya memang iya ditegakkan, tapi ketika pelakunya ada dari kalangan bangsawan, dari kalangan terhormat, itu dirubah. Gitu ya, dirubah.
Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Hukum-hukum Allah itu makin lama ya makin tidak diminati. Karena ada hukum-hukum baru. Tadi yang kemarin kita bahas ya tentang kebenaran itu tidak lagi diminati karena ada kebenaran baru. Kebenaran baru yang tidak berdasarkan fakta atau kebenaran hakiki, tapi kebenaran yang berdasarkan persepsi. Dan kebenaran yang persepsi ini ya dibangun dari zon yang kemarin sudah kita pelajari bersama itu. Surat Al-An'am ayat 116 kemarin kita sudah bahwa zon itu framing, ya, prasangka-prasangka yang bahkan bukan hanya prasangka tapi ilayah rusun, hanya kebohongan-kebohongan hoax-hoax saja. Itu adalah. Nah, kisos itu adalah hak. Jadi kalau orang dipukul kemudian cuil telinganya, yang dipukul ini punya hak untuk menuntut balas kisos. Menuntut balas agar yang memukul juga dipotong telinganya. Tapi karena itu hak, ya bukan sebuah kewajiban hak, maka korban ini bisa merelakan haknya. Misalnya dia ditusuk kakinya, lalu dia berhak kan menuntut balas untuk si pelaku itu juga ditusuk kakinya. Tapi dia mengatakan, enggak, udah biarin, saya maafkan. Maka itu enggak apa-apa. Tapi kemudian ada ini tadi yang disebut faman tasaddaqa, dan siapa yang bermaksud untuk melepaskan hak kisosnya bihi, bahwa maka itu adalah kafaratul lahu, menjadi tebusan hukuman bagi pelaku. Jadi karena memang si korban ini bermaksud untuk tidak menuntut kisas, boleh. Karena itu merupakan hak. Boleh, ya. Nah, itulah makanya kemudian di beberapa kasus si pelaku memang ya terbebas karena korbannya memaafkan dan merelakan haknya untuk tidak dia ambil, sehingga kisos tidak perlu dilakukan. Tapi toh demikian, perkara korban memaafkan atau tidak, itu perkara kedua. Yang pertama dan yang harus disampaikan adalah bahwa hukumannya tetap sesuai dengan aturan Allah. Jangan dirubah kayak Bani Israel zaman dulu. Kalau yang melakukan itu para pembesarnya mereka, makanya dihukum sekian sok gandum misalnya. Tapi kalau yang melakukan itu kaum ardalun dari wong cilik, maka hukumannya adalah kisos, atau kalau dimaafkan kafarotnya atau denda atau penghapusnya itu lebih besar daripada mereka yang bangsawan. Nah, ini yang dia maksud Allah, faman yakum bima anzalallah, barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka kata Allah, faulaika humul zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Tapi apakah manusia kemudian takut karena dicap zalim? Tidak. Jangankan dicap zalim. Wong bahwa kalau kamu berbuat begitu, kamu nanti masuk neraka gitu aja manusia nggak takut. Dan tidak takutnya manusia terhadap ancaman Allah atau stempel dari Allah tadi, itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Zaman dulu. Nah, disitulah juga letak beratnya tugas Rasul itu, ya. Karena memang meyakinkan orang akan iming-iming surga, meyakinkan orang akan ancaman neraka, itu tidak gampang. Barang gaib belum kelihatan, masih nanti. Dan tidak ada satupun orang yang datang dari akhirat membawa bukti ke dunia. Jadi iming-iming surga juga sulit untuk manusia kepencut,
ancaman neraka juga sulit untuk manusia takut. Maka ujungnya ya kepada neraka tidak takut, kepada surga tidak kepincut. Maka ketika distempel wa ulaika humudz zalimun, ya tetap aja jalan. Mereka menambah kurangi hukum, mereka tidak melaksanakan hukum sesuai dengan aturan yang Allah berikan, karena mereka merasa it's okay, la baksa, never mind, gitu loh, nothing will happen, tidak akan ada yang terjadi apapun, santai saja. Mau LGBT, mau apa, tidak apa-apa, santai, mana ada ya gitu. Ya. Contoh kasus di masa lalu tidak mungkin dijadikan pelajaran. Kalaupun di masa lalu kaumnya Nabi Lut disiksa, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh disiksa, ya kan? Apa kemudian jadi pelajaran? Ya enggak. Misalnya orang-orang yang kaya, raya, apakah berkaca terhadap kasus Korun yang kemudian ditenggelamkan di dalam tanah? Enggak. Apakah penguasa yang zalim kemudian berkaca kepada Fir'aun yang sekuasa itu pun ditenggelamkan dalam air? Enggak. Enggak akan belajar. Ya, orang yang sekuasa Namrud pun zaman pikir kemudian belajar dari Namrud. Enggak, jangankan sekuasa Namrud. Oh, enggak, sekuasa Namrud saja enggak belajar kok bahwa kekuasaan itu Allah yang punya dan Allah akan cabut dari siapapun yang dikehendaki dan akan berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Maka perintahnya adalah fa'dilu, gitu kan? Wahkum bainahum bil qisti dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat itu di mana yang melaksanakan hukum qisas? Ya, di negeri-negeri yang bersyariat Islam. Tapi ya, wallahu a'lam pelaksanaannya apakah seadil yang disyaratkan di dalam Quran ataukah seperti Bani Israel tadi yang kemudian tebang pilih, tebang pilih, hukumnya tebang pilih. Kalau yang bercuan ya dihukum ringan, kalau yang tidak bercuan ya sesuai dengan apa yang tertulis, gitu. Itu sudah menjadi rahasia umum di semua negeri-negeri yang manusianya tidak takut kepada Allah. Kalau di negeri-negeri yang non-muslim sih, ya enggak apa-apa karena memang mereka enggak percaya Quran gitu. Tapi kalau di negeri-negeri kita ini, di negeri-negeri muslim kayak Malaysia, ya kemudian Timur Tengah, Asia Tengah, dan sebagainya, harusnya ya mulai berpikir tentang apa manfaat dari hukum Allah seperti ini. Gitu loh. Karena kalau sudah menemukan hikmatut tasyri' wal falsafahnya, hikmah dibalik setiap aturan Allah dan juga falsafahnya, insya Allah kan ada itu filsafat hukumnya ya. Nah itu kalau sudah nyantol akan melaksanakan itu tanpa merasa keberatan. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ayat 45 surat Al-Maidah. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Mantap. Hujan rintik-rintik ini ya. Apalagi yang sudah 50 ke atas. Apalagi lendean, kasur empuk. Hujan di Bondowoso, hujan Gus. Di sini juga mendung sejak kemarin, orang. Apalagi hujan, ya kan? Wangat di dalam rumah itu. Wong yang di Bandung mobil juga, Gus. Gimana? Surabaya juga? Bandung juga, Bandung. Oh, Pak Fahrul di Bandung.
Iya. Pulaan tak Pak Faruk? Enggak. Ada acara keluarga. Oke. Pak Marhaban jangan ngantuk kalau di jalan. Ini sudah selesai mudik semua atau dulur-dulur ini? Jadi kantongnya sudah mulai menipis, harus segera kembali. Kerja, kerja. Kan? Ini udah mulai pusing garuk-garuk kepala itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait ayat ini atau terkait ayat lain? Monggo. Izin Gus. Monggo Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang gini Gus, fenomena bahwa yang seakan-akan atau seolah-olah benar itu semakin berkembang biak banyak, sedangkan yang benar-benar benar itu semakin sedikit tenggelam dan mungkin akan hilang. Apakah itu tanda-tanda akan berakhirnya akhir zaman? Ngapunten Gus. Jadi satu di antara tanda kiamat itu memang menyebarnya kebohongan dan fitnah. Apa? Menyebarnya kebohongan dan fitnah. Nah dari situ kita aja udah tahu. Sekarang kita bisa menilai sendiri. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Jadi sekarang kebenaran itu makin nggak diminati. Kalau benar-benar benar itu nggak, itu bukan hanya persoalan bidang agama loh ya. Dalam hal apapun, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal sosial, budaya, pendidikan, kebenaran yang benar itu nggak terlalu laku. Orang itu pragmatis banget Mas saya. Apa itu pragmatis ya? Sing penting di sing ono duwite gitu loh. Jadi ya itu tadi ekses dari watuhibunal malahuban jama, dan mereka mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Itu yang kemudian mengaburkan nilai-nilai kebenaran. Dan ya memang betul, itu satu di antara tanda kiamat. Orang-orang Bani Israel di masa itu, yang kemudian kata Allah, la tashtaru bi ayati thamanang qalila. Janganlah engkau memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Karena memang ya sejak dulu praktik-praktik jual beli kebenaran itu sudah ada. Itu bukan praktek manusia modern atau manusia zaman sekarang. Itu praktek yang sudah purba, sudah memang watak dan wataknya sifat manusia kayak gitu. Lalu diperparah dengan godaan setan. Namun saja meskipun itu sudah purba, itu makin menjadi, semakin kesini semakin menjadi. Nah itulah yang kemudian menjadi satu tanda bahwa oke, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin rusak. Ya kalau sudah rusak ya memang harus direparasi. Maka dalam konteks dunia ini reparasi kerusakan zaharul fasada fil barri wal bahri itu ya dengan cara dihancurkan, yakni dikiamatkan itu gitu loh. Makanya memang makin hari nanti akan makin rusak gitu terus. Sampai pada titik kulminasinya ya memang waktunya diganti. Ganti bumi, ganti orang, ganti bumi, ganti penghuni gitu kan. Kalau logikanya kan begitu. Kecuali kalau ada yang memperbaiki. Ya namanya motor, mobil, kalau sudah rusak parah dan tidak ada yang memperbaiki, apalagi kalau nggak direnovasi atau dirubuhkan total dan bangun yang baru. Maka buminya Allah, dunianya Allah ini juga begitu. Kalau nggak ada yang memperbaiki, baik dari sisi
alamnya maupun dari sisi perilaku dan akhlak manusianya, termasuk dalam hal melihat kebenaran tadi. Kalau nggak ada yang meluruskan, nggak ada yang berjuang untuk mempertahankan kebenaran, makin lama ya makin rusak. Tapi kalau ada ya mungkin kerusakan bisa diminimalisir. Ya, alhamdulillah. Maka saya dan sampai ini tak ajak untuk menjadi para pembaharu, para pemerbaik yang sudah rusak ini. Termasuk di dalam menyuarakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka kemarin kan sudah diberitahu Allah, la takhshawun nasa wakhshawni. Dalam hal menegakkan kebenaran itu jangan takut manusia, takut toh kamu itu kepadaku, kata Allah. Ya kan? Takutlah kepadaku. Nah, kebanyakan manusia ini kan ya takut kepada manusia, takut dicaci, takut ini itu. Termasuk di dalam memahami kebenaran tadi kan. Itu. Oke. Ada lagi? Monggo, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ingin akhiri kajian kita pada Kamis hari ini dengan satu ini. Jadi hukum Allah itu baru akan ditegakkan oleh manusia kalau manusia itu percaya bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu. Selama manusia tidak percaya bahwa Allah memberi yang butuh ketentuan hukum Allah itu terbaik, tidak akan mau. Tidak akan mau. Apalagi kalau ketentuan hukum Allah itu tidak cocok dengan nafsu. Ya sudah, tidak ada yang mau. Nah, sampean dan saya belum sampai ke urusan kisos ini. Baru di dalam hal-hal yang sifatnya keseharian kita, keseharian kita. Apa itu? Ya tentang jual beli, tentang apa ini? Pernikahan, tentang waris, tentang hidup keseharian kita. Itu aja lah. Ayo kita paksa diri kita untuk percaya bahwa aturan Allah itu yang terbaik. Dan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya meyakini bahwa hukum Allah itu yang terbaik. Dan kemudian kita belajar untuk melaksanakan, mulai dari yang paling kecil, seperti misalnya dalam hal berbusana, di dalam hal bersedekah, di dalam hal mengelola harta, dan seterusnya. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada yang ditanyakan, Mbak Tri. Oke, saya rasa cukup. Ada, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tentang hukum kisos, Gus, kalau sudah dilaksanakan di dunia oleh para qadhi atau pemimpin, nanti apa ada tuntutan apa enggak di akhirat? Sudah tidak ada. Jadi ketika dia di dunia sudah dihukum seperti itu, maka itu menjadi tebusan bahwa di akhirat dia nggak akan dihukum lagi terkait dengan kesalahannya. Ya. Jadi itu sebagai kafarat, sebagai penebus. Karena kalau di dunia dihukum, nanti di akhirat masih dihukum lagi, lah buat apa hukuman? Yang penting nggak mau dihukum kan, gitu. Makanya itu penting bagi para penegak kebenaran untuk benar-benar menerima itu sebagai tugas yang berat, karena dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya rasa itu. Oke. Husnul ini di mana? Di Lumajang atau di Tabanan? Sanggulan. Oh, di Sanggulan. Oh, di Sanggulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Pak Jo, jangan senyum-senyum, Pak Jo. Saya bertanya beneran ini. Jadi, Bu Arsa ikut senyum-senyum. Saya tanya beneran kok.
Alhamdulillah. Sehat selalu ya semuanya. Dan tetap jaga kesehatan karena perjuangan kita masih panjang. Jaga kerukunan, jaga kesehatan. Bismillah, insya Allah di ujung sana kita ditunggu dengan salam sejahtera dari Allah dan para malaikat. Semoga Allah merahmati kita, kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahkam. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hastina min al-jinn wa syaitan jam kufara wa min jinn. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana ja'alna muslimin laka wa mughfiratan wa muslimatan laka wa arina nasbana rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah.